Jadi hari ini kita mau bahas topik tentang introduction UI UX. Oke, kita akan mulai pertama dengan salah. Oke, kenalkan aku Dion Riki Saputra, mungkin kalian semua udah tahu. Oke, next lanjut aja. Kita bahas UI terlebih dahulu, pengertiannya. UI menurut Wikipedia itu adalah sebuah medium yang dimana ada interaksi antara manusia dengan mesin. Nah, jadi UI itu include hardware dan softwarenya. Jadi untuk UI itu kayak misalnya HP touchscreen dengan desktop yang pakai mouse dan keyboard itu adalah dua bentuk UI yang berbeda, dan itu software atau desain dari UI yang apa ya nyebutnya ya, jangan software ya, desain gitu aja. Desain yang kalian buat juga harus disesuaikan dengan fisikalnya, dengan mediumnya tadi. Nah, UI itu digunakan untuk memberikan input dan output. Inputnya itu bagi user untuk berkomunikasi dengan mesin, dan outputnya itu untuk mesin memberikan informasi kepada user. Oke. Nah, UX sendiri itu adalah apa yang dirasakan oleh user itu, rangkumannya ya, simpelnya kayak gini. Kalau definisi menurut ISO itu adalah persepsi seseorang terhadap penggunaan sebuah produk. Jadi UX itu nggak bisa dilihat, ini bentuknya data jadi dianalisis gitu. Kalau UI tadi itu bentuknya walaupun software, walaupun bentuknya desain, kan masih bisa dilihat tuh. Walaupun nggak bisa disentuh, tapi masih bisa dilihat ada wujudnya. Nah, kalau UX ini benar-benar nggak bisa dilihat, soalnya dia itu bentuknya data buat dianalisa gitu. Nah, kita lanjut ke contoh UI dan UX di dunia nyata. Kita jangan ke digital dulu. Di dunia nyata juga UI dan UX itu diaplikasikan di banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya ini. Botol kecap, botol saus tomat. Botol saus tomat, bentuk botolnya itu UI-nya. Terus yang dirasakan pengguna ketika menggunakan salah satu dari produk ini itu adalah UX-nya, bagian dari experience pengguna. Nah, kalau kalian melihat di sini, UX itu nggak hanya bergantung pada UI, tapi juga bergantung pada user yang menggunakan. Maksudnya apa? Tiap orang punya preferensi berbeda-beda. Ada yang mau pakai yang ini, ada yang mau pakai yang ini. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Tergantung kebutuhan user masing-masing. Nah, kita sebagai desainer harus bisa mengakomodir kedua studi kasus tersebut. Ya, gitu. Nah, kalau di contohnya ini, perusahaan Heinz ini membuat dua desain botol untuk yang berbeda untuk saus tomat mereka. Yang satu ini botolnya kaca, tutupnya ini, bukaannya ini lebar, jadi sekali tuang itu langsung keluar banyak. Nah, kalau ini kan modelnya kayak ditekan terus baru keluar dikit-dikit gitu. Nah,
karena usernya tadi kan macam-macam, punya preferensi masing-masing, kita sebagai desainer biasanya itu mengelompokkan dalam yang namanya persona. Persona itu adalah sebuah representasi dari target audience. Jadi persona itu nggak harus orang nama, nggak harus ada orangnya beneran, bisa ini contohnya Clara ini. Clara ini mahasiswi misalnya. Ini kalian nggak harus punya orang yang benar-benar sesuai dengan deskripsi ini. Jadi persona itu digunakan untuk mengkategorikan user ke beberapa kategori tertentu. Contohnya kalau Clara ini dari umur, terus profesi, kemudian keinginan pribadinya, terus kegiatan sehari-harinya, itu masuk ke persona. Tujuannya dibuat persona untuk mempersonifikasikan produknya tadi. Dan ini berlaku untuk semuanya, baik di hardware maupun di softwarenya. Beberapa orang ada yang lebih suka pakai mobile, soalnya fleksibel. Ada yang lebih suka desktop, yang lebih apa? Nggak tahu ya. Desktop. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini contoh dari aplikasi yang menggunakan persona berbeda. Contohnya kalau aplikasi ini kan kayak lebih kekanak-kanakan mungkin, bisa disebut seperti itu. Soalnya dari segi fontnya juga kan agak bukan font kayak gini, bukan font yang sans serif, tapi font display. Nah, sedangkan yang kedua ini kan dia lebih standar, lebih default gitu. Jadi ini mungkin bisa lebih digunakan oleh user yang tidak terlalu spesifik. Kalau ini usernya mungkin sengaja dispesifikkan ke kategori tertentu. Jadi emang sengaja di stylenya seperti ini. Ikonnya dibuat lucu-lucu. Terus kalau yang ini ikonnya normal, standar. Nggak ada warna yang bisa, nggak ada style desain tertentu yang bisa digunakan untuk mengkategorikan user dari aplikasi ini. Jadi semua orang bisa pakai, tua, muda, laki-laki, perempuan. Nah ini, UX itu kenapa kok sering disandingkan dengan UI? Biasanya kan kalau kalian lihat itu ada UI/UX atau UI/UX atau UI sendiri atau UX sendiri gitu kan. Ternyata UI itu punya pengaruh ke UX, tapi ternyata pengaruhnya itu tidak 100%. Dan terkadang UI yang bagus belum tentu UX-nya itu baik. Dan begitu juga sebaliknya. UX yang baik tidak selalu memerlukan UI yang menarik. Oke, kita langsung lanjut ke selanjutnya. Jadi, kenapa kok ini dikatakan belum tentu? Soalnya kalau kalian lihat di sini, dari level user experience, UI itu hanya mempengaruhi 1/5-nya. Ada 5 level kan. Yang paling atas ini visual design, ini adalah UI-nya. Dan yang nggak kelihatan ini, itu yang terjadi di balik layar, yang dilakukan oleh artis untuk membuat UX yang baik. Tahap pertama dimulai dari membuat konsep aplikasinya. Tahapnya namanya strategi.
Jadi konsep aplikasi ini, kalau konsep aplikasi ini biasanya kan kalau kalian di Rayon itu dibuatnya oleh desainer ya. Kita kan artis yang bikin UI. Nah, kalau ini konsep aplikasi itu dibikin desainer, kita biasanya melakukan user research di artis. Nah, ini kalau sempet sih, biasanya kita langsung lompat ke structure. Soalnya biasanya si desainer udah mengcover dua level ini, dari strategi dan scope requirement. Nah, ini requirement aplikasi maksudnya. Jadi hasil dari user research itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun requirement aplikasi dan menentukan konten apa aja yang bisa yang perlu dimasukkan di aplikasi itu. Nah, setelah level 2 level ini, kita masuk ke level selanjutnya, baru ini kerjaannya artis. Structure, membuat screen flow. Kadang juga masih kolaborasi penuh sama desainer untuk flow aplikasinya. Jadi flow dari awal sampai akhirnya itu, sampai goalnya users itu terpenuhi, itu flow-nya itu diatur sedemikian rupa di level ini, structure. Nah, kemudian baru di level selanjutnya kita membuat wireframe. Wireframe ini tujuannya untuk biasanya sih untuk nata layout dan untuk ngatur penempatan informasi. Ada yang namanya information hierarchy informasi, dan itu biasanya di problem-problem di situ diselesaikannya di level ini, di level wireframe. Jadi kalau udah di level visual design itu seharusnya jangan mikirin hierarki informasi lagi. Salah kalau misalnya di visual design tapi masih mikirin hierarki informasi, harusnya di sininya. Nah, baru di level paling atas ini yang UI yang benar-benar kelihatan oleh user. Itu tahap level kelima, yaitu visual design. Di level ini kalian milih warna, pilih logo, pilih icon, pilih apa lagi, itu semua lah. Pilih warna, logo, icon, dan mungkin beberapa copywriting kayak gini. How are you ini juga ditentukan di level visual design. Di level bawah-bawahnya kalian belum perlu memikirkan untuk ini dulu. Banyak banget yang dipikirkan di sini sih, tapi di sini juga banyak. Makanya di dua level ini biasanya kan kerja sama-sama desainer. Nah, untuk membangun user experience yang baik, di tahap structure ini kalian perlu yang namanya desain navigasi. Di aplikasi desain navigasinya itu ada dua macam. Kalau di game kayaknya cuma ada satu macam ya, flat. Oh, ada hierarki. Di game cuma ada hierarki aja. Jadi habis dari main menu misalnya, terus masuk ke main game, terus dia di pause, anggap aja balik ke sini, di pause masuk ke sini, terus habis pause play lagi, masuk ke main game, terus kalau misalnya mati atau kalah kan retry, atau gimana gitu ya kan, masuknya ke sini. Nah, terus baru kalau keluar dari semuanya, masuk ke main menu yang di luar. Jadi yang di game biasanya cuma ada hierarki, navigasi hierarki. Nah, kalau di apps itu ada flat navigation. Flat navigation ini biasanya kalau yang pakai bottom navigation, kayak Tokopedia misalnya, di bawah kan ada beberapa icon, ada 5 mungkin. Itu ada home, terus yang pojok kanan ada akun, yang di sampingnya ada keranjang, terus ada apa lagi lupa. Nah, itu model dari flat navigation. Jadi setiap halaman itu bisa diakses, bisa berpindah-pindah tanpa perlu mengklik ke halaman lain. Jadi misalnya dari home ke akun bisa langsung, dari akun mau ke keranjang bisa langsung, dari home ke keranjang juga bisa langsung. Nah, kalau bedanya di hierarki, dari main menu kalau mau ke main game harus masuk ke sini.
Kalau dari main menu ke pause nggak bisa kan, nggak ada koneksinya. Ini bisa ini. Sorry. Berarti main menunya tadi mungkin di sini, terus ini main game, terus ini pause, terus ini retry atau apa gitu. Terus naik-naik. Hierarkinya seperti itu. Ada kasus tersendiri di mana kalian harus menggunakan hierarki, di mana kalian harus menggunakan flight navigation. Saranku untuk halaman yang sering dikunjungi atau yang krusial, misalnya pengguna baru buka aplikasi langsung pingin ke halaman tertentu, itu langsung biasanya ditaruh di flight navigation. Misalnya mau ke Tokopedia, di Tokopedia mau ke keranjang, buka aplikasi langsung pencet. Walaupun dari home langsung pencet ke keranjang langsung bisa kan. Nggak perlu muter-muter ke struktural hierarkinya. Nah, biasanya kalau di Tokopedia itu, atau di aplikasi-aplikasi e-commerce yang pakai hierarchy navigation itu untuk check out barang. Jadi habis dari home, misalnya terus ke search, terus dapat barangnya, terus dapat barang itu mungkin masuk ke keranjang dulu atau langsung check out. Kalau langsung check out ke pembayaran, kalau pembayaran terus kemana gitu. Itu hierarki. Jadi kalau biasanya tombol back-nya dipencet, itu baliknya ke atas. Misalnya habis dari produk, tekan tombol back itu balik ke search, nggak langsung balik ke home. Balik ke search, dari search ditekan tombol back lagi, baru balik ke home. Gitu. Ini biasanya di level structure. Ya, level sini. Di sini kalian harus menentukan di mana user pakai hierarki, di mana user pakai flight navigation.